Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Afandi, salah satu mahasiswa Universitas Negeri Makassar, program studi pendidikan guru sekolah dasar, kampus 6 Watampone. Baik, pada video kali ini, saya akan membahas tentang salah satu kebijakan pemerintah di tengah pandemi COVID-19, yaitu pembebasan secara besar-besaran narapidana di tengah COVID-19. Tugas video ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Langsung saja kita masuk pada pembahasan. Di tengah pandemi yang beberapa bulan terakhir ini menyibukkan seluruh warga dunia karena adanya sebuah wabah virus corona termasuk Indonesia. Hingga hari ini sudah hampir 30.000 masyarakat Indonesia terinfeksi virus corona ini. Oleh karena itu, guna menekan laju pertumbuhan orang yang terinfeksi virus corona, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan, yang salah satunya yaitu membebaskan secara besar-besaran narapidana di tengah pandemi COVID-19 dengan dasar guna menekan angka pertumbuhan COVID-19. Namun, kebijakan ini bukan tanpa syarat. Napi yang dikeluarkan bukan napi yang semuanya berada pada sel tahanan. Namun, perlu kita ketahui bersama, kebijakan pemerintah ini hanya berlaku untuk napi umum. Itu pun untuk napi umum masih bersyarat lagi, yakni syaratnya yang pertama, napi yang mendapat asimilasi, yaitu napi yang pidananya 2/3 pidananya jatuh pada tanggal 31 Desember 2020. Kemudian yang kedua, 1/2 pidananya jatuh pada tanggal 31 Desember 2020. Kemudian napi yang dibebaskan tidak termasuk dalam PP nomor 99 tahun 2012. Dalam hal ini, napi korupsi, terorisme, dan juga bandar narkotika. Ketiga kategori ini tidak dibebaskan. Dilansir dalam sebuah media, beberapa media elektronik dan media cetak, bahwa kurang lebih dari 30.000 narapidana telah dibebaskan. Tentunya ini mendapat beberapa tanggapan dari masyarakat. Banyak yang mendukung kebijakan pemerintah, namun tidak sedikit pula yang memberikan sebuah cibiran yang tidak sedap. Dalam salah satu acara televisi di Kompas, tepatnya Kompas TV, yaitu dalam acara Rosi, saya sempat menyaksikan perdebatan antara Hamid Awaludin selaku mantan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2008 era Susilo Bambang Yudhoyono dengan salah satu advokat, Ahmad Yani, dalam hal menanggapi kebijakan pemerintah ini. Bapak Hamid Awaludin setuju dan mendukung kebijakan dari Menteri Yasona Laoly dalam hal pembebasan napi secara besar-besaran, dengan dalil ini merupakan sebuah bentuk kemanusiaan, bentuk peduli kemanusiaan, karena kita ketahui bersama hampir seluruh lapas di Indonesia mengalami over kapasitas. Jadi dia sangat setuju ketika kebijakan pemerintah yang dikeluarkan ini. Kemudian alasan kedua, Bapak Hamid Awaludin beranggapan ini merupakan ikhtiar pemerintah dalam upaya menekan angka penyebaran COVID-19. Namun di sisi lain, Bapak Ahmad Yani selaku advokat beranggapan argumen ini tidak tepat ketika
membebaskan narapidana secara besar-besaran di tengah pandemi dengan dalil over kapasitas seluruh lapas di Indonesia. Karena kita ketahui bersama, over kapasitasnya lapas jauh sebelum Indonesia terjangkit wabah virus corona. Over kapasitas lapas di Indonesia sudah terjadi. Jadi menurut Bapak Ahmad Yani, ngaur argumen kita ketika mengatasnamakan COVID-19 dan over kapasitas lapas untuk membebaskan napi secara besar-besaran. Kurang lebih seperti itu argumen dari Bapak Ahmad Yani. Bukan hanya itu, masih banyak tanggapan-tanggapan pemerintah dan masyarakat. Bahkan sebelum kebijakan ini dikeluarkan oleh pemerintah, sempat berhembus isu bahwa napi korupsi pun juga dibebaskan. Sontak memberikan banyak tanggapan dari seluruh masyarakat, termasuk salah satunya yaitu Najwa Shihab. Dalam sebuah video yang diunggah di media sosial, dia beranggapan ketika napi koruptor dibebaskan di tengah pandemi, ini merupakan sebuah akal-akalan dari pemerintah untuk mewujudkan cita-cita lama. Karena kenapa? Dalam video tersebut, Najwa Shihab terlihat pernah mendatangi rutan anti miskin. Di sana rutannya ya bisa dikatakan sel mewah, sel berbintang 5, yang dimana di sana tempat ditahannya Papa Setia Novanto dan kawan-kawan. Bahkan tidak tanggung-tanggung, rutan ini di sana kita bisa mandi dengan air hangat, bisa olahraga dalam sel, bahkan tempat tidurnya pun elit. Jadi lucu ketika napi koruptor ikut dibebaskan di tengah pandemi COVID-19 ini. Dengan berhembusnya isu tersebut memaksa Bapak Joko Widodo menyatakan sikap dalam beberapa media bahwa tidak ada pembebasan untuk napi koruptor. Bahkan Bapak Mahfud MD selaku Menteri Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia juga menyatakan sikap seperti itu, bahwa yang dibebaskan hanyalah napi umum dengan beberapa syarat. Napi korupsi tetap ditahan atau tidak ada pembebasan atau asimilasi untuk napi koruptor. Setelah pembebasan napi ini tentunya memberikan keresahan tersendiri bagi warga masyarakat. Karena kenapa? Di Bali, setelah seminggu napi dibebaskan, kembali beraksi dengan menerima paket ganja seberat 2 kg. Di Sulawesi Selatan, setelah napi bebas, kembali ingin melakukan aksi pencurian. Di Surabaya, di Semarang, dan masih banyak lagi napi yang kembali berulah setelah keluar. Ini menandakan beban tekanan batin dari masyarakat yang hidup di tengah masa sulit ini semakin berat. Di samping berpikir untuk bertahan hidup, dia juga berpikir akan banyaknya kejahatan kriminal yang selalu mengintai. Jadi, untuk memuluskan solusi atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, perlu pengawasan yang ketat dari pihak-pihak lembaga pemasyarakatan, atau ketika hal ini dianggap tidak efektif, mungkin pemerintah bisa menggunakan penjara darurat untuk menempatkan para narapidana yang over kapasitas agar lapas-lapas tidak over kapasitas. Jadi kita buatkan penjara darurat. Seperti halnya sekarang kita lihat banyak gedung-gedung yang digunakan sebagai tempat darurat bagi pasien COVID-19. Mungkin seperti itu solusi yang bisa ditempuh oleh pemerintah menurut saya. Mungkin seperti itu video saya kali ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.